pertama kali ini aku pertama kali nonton karena nonton episode pertamanya. Iya, karena aku pengen ngerasain euforia di sini. Jadi aku ngeliat langsung dan nonton bareng cast juga dan rasanya tuh campur aduk banget. Ada senang, ada bahagia, ada terharu juga. Apalagi ngeliat episode pertama yang cukup emosional banget. Yang ngeliat Abian, Zara, dan Farah kayak benar-benar hidup di versi adaptasi ini. Iya. Sama kesannya itu ya tentu aja aku seneng kan Kak, karena cerita yang udah cukup lama 4 tahun di Wattpad itu akhirnya terrealisasikan jadi adaptasi. Terus juga melihat gimana sosok Abian itu menjadi nyata. Terus Zaranya juga lucu banget, sesuai sama yang aku ekspektasikan ya. Dan ngelihat bondingnya Zara dan Farah emang dapet banget sih sebagai adik kakak. Jadi kayak alhamdulillah. Dan banyak juga komentar-komentar positif di sosial media dari teman-teman pembaca atau yang baru nonton Adan Z dan baru tahu cerita Adan Z dari series ini. Kayak mereka juga seneng melihat Abian, Zara, dan Farah. Terus juga cukup karakter Hans ini kan memang sebelumnya aku nggak terlalu menonjolin banget, tapi di sini diperkuat lagi dan actingnya juga keren yang sebagai Hans. Semuanya keren, tapi ya Hans juga ternyata keren juga. Terus kalau pesannya, karena ini cerita religi ya, masuknya religi romance yang sedikit lucu juga. Pesannya sih semoga teman-teman bisa nonton Adan Z series sampai episode 8 sampai episode akhir. Terus juga ada pelajaran yang bisa diambil juga, kayak ini kan tentang sebuah takdir yang mengharuskan mereka menjadi satu. Jadi kayak semoga Adan Z ini membawa pesan baik dan pesan moral yang baik pokoknya untuk teman-teman penonton semua. Yusuf Kartiko sebagai Hans. Ini dia pesona pria macho, tegas, karismatik yang kehadirannya dijamin bikin hati para wanita terusik gitu ya. Halo Hans. Boleh Hans, silahkan duduk. Oh salam dulu loh. Dan salam kesini juga enggak? Halo, oh aku juga. Halo. Silakan duduk Hans. Selanjutnya aku mau manggil Zoe Jackson sebagai Farah. Masya Allah ya, ini sepanjang episode 1 tadi wanita yang anggun, lembut, tapi punya aura yang kuat dan selalu mencuri perhatian di setiap kemunculannya ya. Zoe, halo. Pemeran Farah, silahkan duduk. Selanjutnya ada Laura Moon sebagai Zara. Ini dia Gen Z banget lah ya, pokoknya yang awalnya ogah nikah. Sebenarnya awalnya pengennya nikah muda, tapi pas dipasangin sama om-om ogah nikah nih ya. Padahal omnya gampang banget ya say, tapi pelan-pelan malah nyaman dan kepincut juga nih. Halo Zara, selamat datang, silahkan duduk. And last but not least, Rizky Nazar sebagai Abian. Wah ini sih paket lengkap banget ya. The greenest flag man in the world kali katanya Adan Z series ini ya. Cowok tergreen flag, hijau neon, taat ibadah, penyayang, sabar. Wah selalu menghadapi semua dengan kepala dingin ya Abian ya. Selamat datang Abian. Mas Ryan dulu nih Mas Ryan. Ini selaku Head of Original Production and Development Video ya. Nah ini kan video tuh konsisten untuk menghadirkan original series dan genrenya macam-macam kan ya Mas ya. Nah tapi secara strategi konten si Adan Z Insya Allah Cinta ini posisinya ada di mana nih Mas? Di dalam peta besar video originals saat ini. Di video itu kita tuh selalu explore, selalu memberikan berbagai macam genre, dan karena itu penting sekali untuk menempatkan suatu judul di tahun ke tahun itu sangat penting. Nah untuk A dan Z Insyaallah Cinta ini karena ini adalah video original series yang bermain dengan
emosi lah bisa dibilang. Ini adalah series yang dramatik namun tetap light, romcom dan memiliki value-value yang bagus, dan teman-teman di sini akan merasakan sedih, akan merasakan senang dan berbagai macam emosi. Dan karena itu cocok sekali untuk kita rilis di bulan Ramadan ini. Nah, maka itu dengan A dan Z Insya Allah Cinta ini kita sangat berharap bisa menjadi series untuk menemani teman-teman di sini selama bulan Ramadan. Untuk proses adaptasinya sendiri ini bukunya dari tulisan Erlis itu sudah sangat-sangat menarik ya. Jadi kita pas dapat buku ini, kebetulan tuh video bekerja sama dengan Wattpad. Kita sambut juga salah satu perwakilan dari Wattpad Indonesia, ada Mas Rena Smaki di atas. Halo, tepuk tangan buat Mas Rena. Ya. Jadi ketika mendapatkan dan membaca buku novel dari Erlis, kita lalu memilih penulis ya. Kebetulan hari ini salah satu penulisnya nggak bisa datang, Erwin Fala, tapi kita ada Chandra Aditya yang menulis skrip kita hari ini, untuk membantu mengembangkan novel A dan Z juga. Sebenarnya cerita itu lebih panjang dari 8 episode ini sih, jadi kita hanya mengambil mungkin 50% sebenarnya ya. Jadi sebetulnya mungkin ada season 2 ya. Sambil melirik ke arah Mas Ryan. Jadi malahan bukunya itu sangat sudah penuh dengan konflik dan emosi, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari sana. Jadi kita tuh sebenarnya itu mengikuti alurnya dengan cukup taat ya. Tapi tentu saja ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan. Sebenarnya lebih karena kita hanya 8 episode aja sih. Jadi kita gimana caranya nih untuk novel yang sebegitu panjang atau proses yang ada di sana, atau ada beberapa hal itu harus kita sesuaikan dengan kondisi kita yang hanya 8 episode ini aja sih gitu. Tapi basic cerita kita tetap setia dengan novel aslinya. Jadi pertama yang kekuatan dari cerita ini yaitu konflik yang sudah ada dari awal. Jadi ini bukan percintaan yang anak sekolah biasa ya, tapi adalah kisah percintaan yang dimulai dari tragedi, yang dimulai dari amanah terakhir seorang kakak. Di situ ada pernikahan tanpa cinta, dan itu menurut saya sangat menarik. Lalu yang kedua yang menarik adalah karakternya yang kontras ya. Ada Abian yang dewasa dan menahan. Kemudian ada Zara yang kekanak-kanakan, impulsif dan agresif gitu ya. Dan dinamika di antara mereka ini, karakter utamanya sangat menarik. Itu yang membuat menjadi kekuatan bahwa cerita ini bisa menjadi cerita yang menghanyutkan, dan pertumbuhan cinta mereka bisa diikuti oleh banyak orang. Dan yang ketiga mungkin ya pesan religinya sendiri yang kayaknya memang bagus sekali dihadirkan di bulan Ramadan. Dan mungkin seperti tayangan religi yang pernah saya direct, ini bukan religi yang menggurui ya, tapi religinya itu terletak pada bagaimana cara keputusan dari karakter-karakternya, yaitu berdasarkan keikhlasan, kesabaran itu. Tapi tetap ini romcom. Hans tuh karakter yang lumayan ambisius, dia oportunis, dan dia cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan tadi kita bisa lihat di episode 1 bahwa Hans sama teman-temannya mempertaruhkan untuk bisa mendapatkan hatinya Zara. Dan buat Hans tuh semuanya tuh permainan bila itu menguntungkan dirinya sendiri. Tapi sikapnya Hans tuh bukan tanpa alasan, dan mungkin penonton bisa tahu dalam seiringnya waktu berjalan ya. Yang buat Zara lulus sama Mas Abian sih gimana green flag-nya dia ya. Karena dia tuh sabar menghadapi Zara yang lumayan cerewet, ribet lah, cegil lah ya kan. Dan mungkin dia cukup mature gitu buat mengerti Zara yang begitu. Dia terlalu well done, jadi gosong ya. Banget kan. Oke, terima. Di antara yang lain. Ya mungkin karena itu ya, Abian green flag abis gitu. Rata
green flag semua gitu kan, positif semua vibe-nya. Betul. Dan apa ya, mungkin karena dia backgroundnya juga anak dari kiai yang punya pesantren, itu salah satu jadi yang beda juga dari mungkin karakter yang sebelum aku mainin. Dan mungkin yang paling menonjol itu sih green flag-nya. Belum pernah aku mainin karakter yang apa role modelnya kayak Abian gitu, yang mau benar-benar baik, ngomongnya lembut, ngomong banget dan nggak pernah marah, benar-benar positif banget lah. Dan ya semoga itu juga yang bisa jadi beda sih dari dari series ini. Karena ada sosok role model yang kayak Abian gitu. Biasanya kan kalau cowok kan ada aja rock and roll ya kan. Ya, kalau ini yang benar-benar gitu. Iya benar. Farah ini walaupun dia nggak hadir dalam perjalanannya Abian dan Zara dari segi panjang, tapi dia perannya cukup besar dan emosional. Bisa ditonton tadi ya, walaupun sangat singkat tapi cukup untuk membuat gebrakan gitu. Kalau menurut aku sih Farah ini bukan cuma sekedar menitipkan amanah, tapi karena ini juga bentuk dari rasa sayang dan juga percaya terhadap Abian dan Zara. Berkat Farah lah ini dia jadi jembatan dari kisah cinta Abian dan juga Zara. Menurut aku lewat karakter Zara, para penonton perempuan tuh bisa belajar kalau perasaan itu datang tanpa kita expect, tapi komitmen itu pilihan sadar. Jadi ya kita nggak bisa kontrol situasi, tapi kalau bisa kita bisa kontrol cara kita menjalani sesuatu. Menurut aku di series ini sih Zara cukup banyak ya salahnya. Komitmen juga ya ditonton aja ya, jangan dicontoh. Apa ya, karena ya melalui proses reading juga dari awal, terus juga udah dari awal banyak diskusi sama Laura, sama Baki juga. Jadi emang udah dipersiapin sih, kita berusaha bawainnya ya senatural mungkin kayak gitu. Di luar konflik kayaknya pertanyaannya. Sebenarnya kalau dibilang cinta segitiga enggak juga ya, karena enggak ada dari awal kan Abian sama Zara tidak ada rasa Nggak ada cinta rasanya juga ya, ya. cinta itu Mungkin sejalannya. Iya, Iya, karena iya. sesuai dengan Iya. dialognya Mas Abian, nanti seiring jalannya waktu nanti cinta akan bertumbuh begitu. Iya. Jadi nggak bisa dibilang cinta segitiga juga sih. ya, dan Dan selingkuhan perselingkuhan apalagi ya, nggak kayaknya ya. Enggak, tidak ada ya. Tidak ada, Iya. alhamdulillah. Ya gitu sih. Oke. Saya- Ya, adanya cobaan bukan perselingkuhan. Cobaan bukan Iya. perselingkuhan gitu ya Mas. Ya boleh mungkin soal red flag. Buat semua cewek-cewek yang di luar sana, hati-hati sama cowok yang berkulit domba ya. Untuk penambahan tokoh, kebetulan ini sebenarnya malah kita mengurangi tokoh kayaknya. Karena di buku aslinya tuh tokohnya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau di sini tuh kita memanfaatkan benar-benar karakter yang ada di novel, kemudian role-nya malah kita lebih berbesar di sini dan lebih kita memberikan layer terhadap karakternya gitu. Jadi kalau sebagai tontonan kita tuh berusaha untuk mirroring kehidupan kita ya kan. Di kehidupan kita itu setiap orang pasti punya alasan, setiap orang punya kesalahan tuh karena ada sebabnya, dan itu yang coba kita tambahkan di sini gitu. Jadi misalnya si cowok red flag itu kenapa bisa seperti itu, apa sih yang sebenarnya terjadi, dan apa nanti ganjaran atau akibat yang dia akan alami seperti itu misalnya. Jadi kita lebih mencoba dari novel yang sudah bagus banget itu kita lebih gali lagi inner emotion dan juga layering karakternya di situ Mbak. Gitu. Jadi itu yang kita utamakan sih. Untuk berapa persen pengembangannya? Jadi sebenarnya kita lebih melihat ke berbagai hal ya. Seperti contohnya kalau di novel kan sebenarnya Farah ini adalah adiknya gitu. Tapi di sini kita buat kakaknya karena ketika kita memilih Laura untuk jadi Zara, kita tidak menemukan pemeran untuk yang mirip untuk jadi adiknya gitu. Jadi pada saat itu akhirnya kita mikir ya udah karena kita pengen banget yang mirip kan mukanya gitu. Nah
akhirnya ketika kita mendapatkan Joy, akhirnya kita berpikir ya udah kita putar gitu jadi kakaknya gitu seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu lebih dikarenakan situasi dan kondisinya instead of kita mau merubah cerita dari novelnya seperti itu Mbak. Semoga cukup penjelasannya. Jadi ketika kita itu mengembangkan karakter Abian, kita tuh ngobrol dengan penulisnya, dengan Chandra dan tim. Kira-kira itu Ustadz muda itu seperti apa ya gitu. Jadi kita ingin keluar sedikit dari stereotip yang ada gitu. Karena apa? Karena sebenarnya tontonan Ramadan kita kan ini sudah beberapa tahun berjalan gitu. Nah, di judul yang sebelumnya kita juga mengangkat tokoh yang mirip-mirip sehingga kita perlu mencari pembedanya gitu. Nah, kita juga melihat bahwa sekarang ini para ustadz muda itu tidak hanya ada di rumah pesantren, tapi mereka juga melebarkan diri, menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk hal-hal di luar pesantren. Makanya pas lagi ketemu Rizky Nazar juga kita kan kayak, oke, ini cocoknya kita kembangkan seperti apa ya. Nah, salah satu yang sebenarnya menjadi concern kita itu adalah sebenarnya tentang pendidikan. Jadi kita lagi mengambil gimana kalau tentang pendidikan, tapi pendidikannya itu bukan di dalam pesantren, tapi di luar pesantren. Maka dari situ kita timbul ide untuk membuat tokoh Abian ini punya sekolah kolong gitu di sininya. Karena kita pengennya ya semoga ada juga teman-teman muda yang tertarik sehingga juga bisa membuat sekolah-sekolah informal seperti ini dan membantu pendidikan di Indonesia seperti itu sih Mas. Kalau aku yang aku relate ya sama base itu maksudnya dari karakter ya. Mungkin relate sama Zara karena dia lost someone that she loved, seseorang yang dia paling sayangi, kakaknya. Kalau Laura ya I lost my dad kan. Jadi pas take scene-nya sih lumayan ngena sih. So sorry Ya, to hear losing a that. family member. Okay. Ya, itu sih. Okay, thank Kok you jadi sedih Laura ya? for sharing. Thank you Laura for sharing with us. Okay, Zoe dulu apa Yusuf dulu? Mau dulu. Zoe dulu. Oke, silahkan. Kalau untuk aku sendiri mungkin aku ada sedikit relate sama karakter Farah, merasa protektif terhadap adik. Kebetulan aku punya adik dan kebetulan namanya Laura juga, adik aku. Serius? Adik aku namanya Laura dan seumuran juga sama Laura. Oh iya. Pas banget. Makanya alhamdulillah untuk menjalankan perannya Farah yang sebagai kakak yang sangat protektif, yang ingin ngeprotek adiknya dari beratnya hidup dan juga cowok-cowok yang red flag. Itu aku cukup relate. Mungkin belum bisa ngomong terlalu banyak ya, soalnya Belum di spill ya. karakternya Hans tuh belum terlalu terbuka di episode 1 tadi. Kamu tahu gak kesamaan kamu sama kereta apa? Apa? Naik kereta api, cute, cute, cute. Lucu banget. Tepuk tangan dong, ini gombalannya lucu banget loh guys. Ya ampun. Oke. Sekarang aku mau lanjut ke Farah, Zoe Jackson. Terus apa Der berarti kalau dia? Kalau Farah? Gak berani, pada gak berani. Oke, mau terus atau Der? Boleh tahu nggak sih pertanyaannya? Agak aman. Harus dari awal dulu mau pilih terus atau Der. Ya udah, aku ikutin penonton deh, Der aja. Der aja bener? Der aja. Der aja kalau Aduh, Der. terus aja kali. Takut. Jadi terus atau Der? Der aja. Der aja bener? Oke, Farah, kamu itu adalah yang pertama dijodohkan sama Abian. Der-nya adalah tiru karakter Abian yang paling ikonik. Hayo. Oke, ini tanpa spoilers ya. Kita salah satu dialog Betul. yang menurut aku ini lucu banget dari kalian. Boleh silakan. Saya ini milenial bukan boomer. Terus dilanjutin dong sama Zaranya. Fosil. Lucu banget sih itu emang. Tepuk tangan dong buat Zoe.
Oke, sekarang aku lanjut ke Zara. Zara terus atau Der nih guys? Terus lah, biar beda. Oke, terus ya biar beda ya. Zara, siap. Terusnya adalah Zara ini kan awalnya dijodohkan dan overthinking banget kan ya sama perjodohan ini. Tapi jujur, coba ini terus ya. Berarti kamu harus terus jujur banget. Kamu di real life juga suka overthinking gak sih kalau soal perasaan? Ayo. Iya sih. Iya, namanya juga Cancer ya. Oh, Orang Cancer. Oh, zodiak jadinya. Gensi banget kan ngomongin zodiak. Oke, kamu Tapi- Cancer jadi overthinking. Iya deh jawabannya iya. Oke, overthinker ya berarti ya kamu ya. Menurut kamu aku overthinker gak? Ya lumayan. Itu pas banget. Loh, kok gitu pertanyaannya? Manusia kan selalu berusaha jadi lebih baik. Berusaha. Selalu berusaha jadi green flag. Betul. Cuma kadang orang lihatnya kok red flag gitu. Tapi Siapa emang yang melihat Rizky Nggak Dasar ada red flag? orang. Emang ada? Enggak sih? Kita melihatnya green flag juga kok. Iya, sebagai manusia kan selalu berusaha untuk jadi lebih positif ya. Betul. Green flag, insya Allah green flag ya. Insya Allah green flag. Insya Allah green flag. Series baru boleh insya Allah green flag. Oke deh, tepuk tangan dong buat main cast kita yang udah mau diajakin main Truth or Dare. Kita melakukan lempar bouquet. Jadi kita akan mau kayak ala-ala nikahan beneran nih. Boleh mungkin dari sebelah mana dulu ya kakak-kakak. Pokoknya ini aku aturin waktunya. Kita akan mencari 3 orang untuk mendapatkan buke bunganya. Jadi akan dibagi 3 section. Itu sebelah mana? Kiri, tengah, dan kanan gitu. Kamu akan kayak balik badan terus lempar buke gitu, kayak orang nikahan beneran ya. Enggak. Dia akan prepare. Enggak nimpuk. Boleh silahkan buke bunganya. Pegangan bareng-bareng tadi. Ampun, so sweet. Yes. Aku hitung ya. 3, 2, 1 lempar ya kak. Oke. Oke. Ready? 3, 2, 1, throw. Belum. Oh ini kayak nikahan beneran loh guys, yang kayak pura-pura gitu, gemes deh. Oke, 3, 2, 1, throw. Wey. Yang dapat siapa? Boleh yang dapat maju ke depan. Kakak boleh kak maju ke depan aja. Maju ke depan di bawah bunganya boleh. Sini di sebelah aku dulu aja kak. Sini dulu Mbak. Oke. Oh kakak di situ. Sekarang section yang tengah ya, Abian dan Zara. Iya, nanti yang kenceng ya ngelemparnya ya kak ya. Yang pelan. Biar yang belakang dapat kak. Lemparnya ya say. Boleh di tengah aja. Terus. Ya. Kiri. Kanan. Kakak lemparnya yang kenceng ya. Kanan, Nanti biar kanan. dapat yang belakang dapat. Oke. Semangat banget tadi ya, semangat ya. 3, 2, 1, throw.